Ari Susilo untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Baik Bapak, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bila Bapak, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Ari Susilo telah memimpin kita dalam doa. Ya, Ari Susilo ini sudah menunjukkan prestasi sebagai siswa disiplin dalam minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi siswa-siswa Bapak yang hebat ini seperti Ari Susilo supaya lebih disiplin. Ya, Mudah-mudahan oke. Ya, termasuk Pak Akbar, ya juga disiplin. Ya, baik. Kita hari ini pertemuan pertama ini adalah teknologi VLAN. Sebelum Bapak masuk ke materi VLAN, Bapak ingin tanyakan, apakah anak-anakku sekalian masih ingat konsep jaringan dasar local area network? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Biasa, bagus. Ya. Oh, agak lupa-lupa ya. Ya, ada macam-macam jaringan. Ya, ada LAN, ada MAN, ada WAN. Ya. Baik, sambil mengingat-ingat lagi materi lalu, Bapak coba tayangkan sedikit slideshow ya. Ya. Apakah sudah kelihatan di layar anak-anak sekalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya coba perbesarkan. Ya, kelihatan ya. Sudah Ya, Pak. Aman, Pak. Sudah muncul. Oke. Ya, sebelum belajar kembali tentang LAN dan nanti kita akan belajar tentang VLAN. Ya, tidak henti-hentinya Bapak seringkali mengutip quote dari para orang terhebat di dunia ya. Salah satunya Mahatma Gandhi mengatakan hidup seolah-olah akan mati besok, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ya, quote ini sangat bagus sekali. Di kalimat pertama itu menerangkan tentang bagaimana sikap kita, yang kedua adalah bagaimana kita belajar. Nah, yang kedua yang kira-kira menjadi inspirasi Bapak juga dan inspirasi anak-anak sekalian adalah quote-nya dari Abu Bakar. Ya, ini bagus sekali dengan kita di SMK. Tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna. Dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Ya, mudah-mudahan dari dua tokoh ini menginspirasi kita dalam pembelajaran ya, anak-anak sekalian. Pak, mudah-mudahan. Iya, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Ya, oke. Masih ingat dengan LAN? Adakah yang bisa menerangkan ciri-ciri jaringan LAN? Oke, silakan. Ya, baik. Ya. Oke, terima kasih penjelasan dari dari anak Bapak Bayun. Iya, Bapak tunjukkan untuk sekadar mengingatkan lagi, mohon anak-anak sekalian untuk mengamati. Ini adalah bentuk topologi jaringan LAN ya, setuju ya? Setuju, Pak. Ya, Pak. Ciri-ciri jaringan LAN itu adalah setiap, ada yang bisa jelaskan ciri-ciri jaringan LAN ini? Salah satu saja. Setiap node-nya terhubung dalam dengan sebuah switch. Oh, benar sekali. Ya, terima kasih Ari Susilo. Bahwa ciri-ciri yang pertama adalah setiap node ini pasti terhubung dengan switch. Itu pasti. Yang kedua, ada yang bisa menerangkan ciri-ciri lain. Jadi yang pertama terhubung ke node, setiap node terhubung ke switch. Benar. Yang lain ada yang bisa menjelaskan?
Baik, kalau masih lupa coba Bapak tunjukkan ini simulasi. Iya, kalau Bapak kirim paket dari PC 2 ke PC 1, maka hasilnya adalah successful ya. Artinya apa? Setiap node terhubung satu sama lain. Benar sekali. Terima kasih Ari Susilo. Bahwa ciri yang kedua, jaringanlah setiap node antara satu dan lain bisa saling terhubungi. Iya. Oke, sekarang menurut anak-anak sekalian, jaringan LAN ini dari sisi keamanan kira-kira sudah sangat aman atau tidak? Sepertinya belum, Pak. Belum ya. Belum. Nah, misalnya di simulasi ini Bapak tunjukkan di PC 4 ini adalah hacker misalnya. Seandainya hacker mengirimkan virus ke PC 1 atau ke bagian keuangan begini, dan hasilnya menunjukkan adalah successful. Artinya hacker bisa mengirim apa saja atau bisa mengakses apa saja yang ada di keuangan, maupun hacker atau pencuri bisa mengirim virus atau mengakses informasi ke PC 2 atau PC 3 atau di produksinya. Nah, tentu ini adalah sangat tidak apa? Tidak aman, Pak. Iya, sangat tidak aman. Nah, oke. Nah, pada pelajaran berikutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan permasalahan yang kita hadapi ini. Pertama, dari komputer bidang keuangan masih bisa bisa berkomunikasi dengan komputer di bidang produksi. Begitu juga produksi bisa mengakses keuangan. Yang lebih celakanya lagi, komputer dari luar yang tidak punya hak apa-apa dalam suatu perusahaan ini bisa mengakses bagian keuangan atau bagian produksi. Bayangkan ini adalah di perusahaan Anda, keuangan Anda ini misalnya di dalam ini informasi keuangannya 100 triliun. Kalau informasi keuangan Anda bisa diakses oleh orang luar atau bahkan oleh orang di dalam perusahaan yang tidak ada kepentingan dengan keuangan, kira-kira ini menjadi ancaman atau tidak? Ancaman, Pak. Aman, Pak. Ini menjadi Kita ancaman. rugi nanti, Pak. Benar, ya. Iya, mengingat ini menjadi ancaman, maka Anda sebagai seorang manajer perlu ke depan mengatur jaringan ini sehingga ada pengkhususan. Di bagian keuangan hanya bisa diakses oleh keuangan saja, bagian produksi diakses oleh produksi. Begitu juga kalau Anda menambah misalnya ada bagian pemasaran, hanya bisa mengakses informasi di bagian pemasaran. Iya. Dengan demikian ini menjadi lebih aman. Nah, pelajaran berikut. Terima kasih Bayu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, caranya bagaimana? Nah, yang akan kita belajar berikutnya adalah VLAN, Virtual Local Area Network, yang akan kita pelajari. Nanti pada pelajaran VLAN ini, Anda akan pelajari bagaimana prinsip-prinsip kerja VLAN, bagaimana mengevaluasi kinerja VLAN, bagaimana mengkonfigurasi VLAN, dan tentu yang paling terakhir adalah Anda bisa membuat proyek sederhana, konfigurasi VLAN, dan hasilnya adalah dalam bentuk laporan proyek pada pertemuan nanti, pertemuan kedua. Baik, kita kembali ke slide. Ya, saya lewat. Nah, Anda anak-anak sekalian bisa perhatikan di slide. Ternyata di perangkat switch yang kita punyai,
kita bisa mengkonfigurasi VLAN seperti yang ditanyakan Bayun tadi, mengkonfigurasi VLAN sehingga bagian keuangan tidak bisa diakses oleh bagian produksi. Begitu juga kalau ada bagian pemasaran ke depan, tidak bisa diakses oleh bagian pemasaran. Jadi antar VLAN satu dengan yang lain bersifat tertutup. Nah, ini untuk menjaga pertama adalah apabila ada ancaman dari luar. Misalnya ada hacker yang mencoba, bayangkan kalau dengan kabel dia tinggal tancap ke sini lalu dia bisa mengakses informasi keuangan ini. Ini sangat rentan sekali terhadap keamanan. Oke. Sebagaimana Bapak sudah jelaskan sedikit tadi di awal tentang tujuan pembelajaran, pada teknologi VLAN pada kesempatan hari ini kita akan belajar beberapa teknologi VLAN. Nanti Anda akan diskusi atau berkolaborasi sama teman-teman. Nanti akan pelajari tentang switch. Nanti kita akan juga pelajari tentang Cisco Catalyst, ada VLAN ID, ada VTP, lalu ada tipe-tipe VLAN. Yang paling seru nanti mungkin akan Anda belajar konfigurasi VLAN menggunakan command line interface, ya. Dan tentu akhir dari kegiatan nanti untuk teknologi VLAN pada pertemuan kedua dan ketiga adalah praktikumnya ini. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang VLAN, Bapak persilakan anak-anak sekalian ambil gadgetnya, ambil smartphone-nya, coba cari dari internet apa itu VLAN. Cari pengertian VLAN atau ciri-ciri VLAN. Bapak beri waktu 5 menit. Oke, bisa mengikuti? Siapa? Ya, bisa Pak. Oke, 5 menit dari sekarang. Ya, waktu sudah selesai. Ada yang sudah menemukan informasi dari internet tentang VLAN? Apa itu VLAN? Saya Pak. Silakan Budi, ya. Apa itu? VLAN adalah sesuatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Oh, luar biasa. Terima kasih. Iya, benar apa yang dikatakan Pak Budi, VLAN tidak dibatasi oleh jaringan fisik. Ya, ada yang berpendapat lain? Boleh anak-anakku sekalian saling menanggapi, saling saling memberikan informasi. Ya, mungkin beberapa sudah menemukan di internet, tetapi Bapak juga menyediakan juga di portal. Anak-anakku sekalian sudah masuk ke Schoology? Sudah. Ya, sudah masuk ke Schoology ya. Terima kasih. Iya. Ya. Nanti di dalam Schoology Bapak sudah sediakan beberapa materi yang anak-anakku sekalian, siswa-siswa hebat sekalian yang bisa menambah referensi tentang konsep, mulai dari konsep LAN, konsep VLAN, lalu di sana juga Bapak sudah sediakan beberapa materi ajar. Lebih bagus lagi kalau anak-anak sekalian mendapat informasi belajar, sumber belajar dari referensi lain. Bisa dengan cara akses ke perpustakaan atau mencari bahan lain dari internet, menonton YouTube,
itu lebih baik untuk memperkaya pengetahuan anak-anak sekalian tentang VLAN ya. Nah, di dalam portal psikologi yang sudah sering kita gunakan, nanti Anda bisa menonton video tentang jaringan LAN,